Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel kita. Roystok, Roycek, Wajujibo. Yeay, Allahu Akbar. Baik, kembali lagi. Sepertinya kayak di Kutub Utara ya. Ini ya kita sedang di luar negeri ya. Ternyata ini ya memang rencananya mau ke Eropa ya. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sahabat Resi dimanapun berada, ya kembali lagi bersama siapa di sini, samping kanan saya, PH. ya, dan saya Hafid. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, seputar rohis ya tentunya, Tuh. baik materi ataupun apapun ya berkaitan dengan kerohisan atau keirmaan kalau di Jawa Barat ya. Kalau daerah lain nggak tahu ya namanya Iya, irma apa ya? atau rohis ya saya nggak tahu ya. Masih Rohis kayaknya Ya, sih. ya masih rohis kayaknya ya di daerah lain. Kalau khusus Jawa Barat itu namanya Irma. Mudah-mudahan yang mendengar tidak hanya di Jawa Barat, ya Tuh, se-Indonesia. Indonesia. Baik ya, apa ya? Materi kali ini berkaitan dengan salah satu materi keislaman ya, Tuh, yang berkaitan dengan rohis juga dalam bekerja tentunya dalam beramal. amal-amal. Karena rohis kan tidak hanya sebagai organisasi ya. Ya, Kalau ngomongin organisasi mah berarti kan tentang manajemen ya, iya manajemen betul. organisasi. Tapi kan Royce itu Lebih dari tidak sekedar lebih itu. dari sekedar itu, dunia wal akhirah. Betul, Ya, dunia dan wal akhirah. Makanya ada materi penguatan Royce juga, tuh. termasuk diantaranya materi yang akan disampaikan oleh Pak APH. Tidak panjang lebar ya dari saya. Mungkin silakan APH mau menyampaikan apa ya sekarang Ya. kali ini ya. Nah, iya jadi sebenarnya pengennya sih di episode ini saya pengen memberikan semangat lah gitu ya buat para pengurus Rohis yang mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya misalnya bikin kegiatan atau misalnya ketika ngadain kumpul pengurus yang lain jarang datang gitu terus gimana nih Rohisnya gitu. Nah, jadi mungkin eh, ya kita sambil ngomongin hidup kita gitu ya. Kan hidup kita ini eh, ada batasnya ya. Ada umurnya, Hmm. usianya gitu. Nggak selamanya kita hidup di dunia ini gitu. Yang paling kalau menurut hadis itu kan paling banyak itu adalah sekitar gitu ya 60 tahunan ya. Ya, Rasul Nabi Muhammad umatnya, apa umur umat. meninggal berapa tahun? Nabi Muhammad 63 ya. Ya, enam puluh enam tiga puluh tiga tahun. tahun juga tahun Hijriah itu 63 tuh. Kalau di Masehiin lebih dikit lagi tuh. Mungkin 61 atau 62 gitu ya. Hmm. Secara usia gitu meninggalnya. Tapi sekarang Rasulullah nunggu di alam kubur itu udah berapa lama tuh? Mungkin 1000 tahun lebih ya, Hmm. ya kan? Di Dari tahun alam berapa kubur, wafatnya itu iya seribu kan? berapa? Berapa hijriah ya? Berapa Sekarang Hijriah? udah seribu Iya, empat ratus empat puluh ya enam. mungkin waktu itu Ya, 13 Hijriah kali berarti atau seribuan, iya, berarti 1000 tahun. udah 1400 lebih menunggu di alam barzah gitu. Jadi beliau hidup misalnya 60 tahun segini, tapi untuk menunggu di alam kubur itu Lebih panjang lebih daripada panjang lagi umur daripada umur hidup di dunia. umurnya di dunia. Tapi nanti di akhirat insya Allah baik itu ada orang yang masuk surga, ada yang masuk neraka itu selamanya, ya kan? Yang tadi cuma 60 nih secuil ini, terus ketika menunggu di alam barzah itu lebih lama daripada umurnya di dunia, terus ketika di surga atau neraka itu lebih panjang lagi selamanya gitu. Nah, gimana dengan hidup kita gitu? Kita ibadah yang ibadah wajib gitu ya, ibadah sunnah, kita jungkir balik ya, sujud berdiri itu ya paling ketika sudah waktunya udah kita nggak bisa beribadah lagi gitu ya. Iya. Beribadah lagi kita nunggu aja lah, kita nunggu aja selama sekian tahun mungkin bisa sampai 100 tahun 1000 tahun di alam kubur. Ya. Nah, Jadi kita tergantung di dunia ya, iya tergantung yang di dunia hanya ya cuman seuprit. ada yang Kalau 60 bahasa Jerman seuprit. Ya, ya ada sedikit. yang 60 mungkin ada yang Nah, kurang, ada kurang yang dari 40 tahun, ada yang justru lebih 80 tahun gitu. ya Cuman intinya dilebihkan. kurang lebih 60 tahun lah patokannya buat umat Nabi Muhammad Ya, gitu. padahal pundi-pundi amal itu sedikit ya. Ah, segitu aja. Ya, Itu nggak pun bisa ditambah ketika meninggal mah udah aja. itu pun kita nggak dari bayi kita langsung Ya, ada. nggak ibadah lah. Mungkin dari akil balik aja Eh, gitu. dicatat sebagai ibadah, Pahala gitu. sebagai dosa atau pahala, dosa Ya, atau akil pahala. balik kan. Nah, pertanyaan akil baiknya umur berapa kita Nah, nggak tahu kan? iya. Mungkin ada Ada yang yang 15 tahun 11 tahun, mungkin ya, ada yang 11 tahun ada yang bisa 11 akil tahun baik ya. gitu ya. Gitu. Jadi makanya kita selama dan itu pun kita nggak 24 jam ibadah. Iya, Ada yang kita
naik motor, Hmm. naik angkot, Tergantung ada yang aktivitasnya. tidur. Ya, Ya kan? itu juga bisa beribadah Ibadah sih, sebenarnya. cuman Ya. iya bisa, cuman kan tapi kan nggak ibadah yang ritual gitu, bukan ibadah makdo gitu. Makanya bagaimana caranya Nah, si tidur itu jadi ibadah, nah naik betul. motor itu jadi Nah, betul. ibadah, naik Betul, mobil betul. itu jadi ibadah Jadi kan. kita pengen dari bangun tidur Eh, sampai tidur, Nah bahkan gitu, tidurnya pun pengennya ibadah ibadah. gitu. Nah gimana caranya Nah, itu gimana kan? caranya? Iya. Yang umur kita singkat, Betul. nanti yang panjang itu udah tidak ibadah lagi. Iya, tidak ibadah lagi. Tinggal menikmati yang Iya, umur pendek itu iya, yang di betul. dunia kan. Nah gimana Nah, caranya itu? acara ini jadi ada sebuah hadis yang sudah masyhur lah ya. Kita juga mungkin teman-teman udah ada yang hafal. Nah, ini caranya biar nanti setelah kita meninggal, insya Allah pahalanya terus mengalir, gitu ya. Jadi sini ada dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalatha, min shadaqatin jariyah wa ilmin Hmm. yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'u lahu," gitu. Jadi jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, jadi kita udah tahu nih ada tiga. Cuman yang apa ya kita bisa lakukan sebagai pengurus ormas itu yang pertama ya pasti yaitu buat semua 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 orang bisa gitu ya. Sedekah jariah, kita membangun masjid, kita yang ngasih sumbangan misalnya ya 1.000 lah gitu ya untuk misalnya cuman beli karpet, beli Quran gitu bersama dengan jemaah yang lain. Nah, itu mungkin selama dipergunakan untuk ibadah kita juga dapat pahalanya. Yang ketiga dulu, yang ketiga itu doa anak soleh doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu kita berarti harus punya anak dulu nih. Teman-teman Rohis nanti kalau sudah besar punya pasangan gitu ya, menikah, harapannya punya anak, nah anak itu harus soleh dulu tuh. Kalau Termasuk teman-teman lainnya juga jadi iya, anak saleh iya, untuk kedua orang tuanya. iya, betul Ya. betul. Ya. Nah, Kita juga kalau bisa jadi ya soleh supaya orang tua kita juga pahalanya terus mengalir terus selama kita mengalir doakan gitu. betul. Nah, itu berarti kita kalau untuk kita kan berarti kita harus punya anak dulu. Ah, Nah, terus anaknya itu juga harus soleh dulu, baru anak yang soleh itulah mendoakan kita. Nah, untuk yang di Irma atau di Rohis itu sebenarnya yang kedua nih, yang ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu selama kita mengajarkan suatu ilmu gitu ya ke teman-teman kita di sekolah, ke guru, ke tenaga pendidik gitu ya, ke apa bapak ibu yang di TU gitu, atau ke security sekolah atau petugas kebersihan sekolah itu selama kita ngasih ilmu atau misalnya kita nempel aja ya doa bercermin. Wah, ini misalnya ada orang lagi bersihin kaca, wah ada doa bercermin ini misalnya gitu. Nah, berarti ntar ketika dia hafal, berarti itu ilmunya kita kasih gitu, secara tidak langsung gitu ya, lewat media tulisan atau stiker gitu. Nah, itulah yang membuat kita semangat nih di Irma nih harusnya gitu, karena satu ilmu yang kita berikan ke teman-teman kita, ke warga sekolah, maka itu akan menjadi amalan jariah kita gitu. Walaupun kita setelah itu kita meninggal misalnya gitu ya. Nah, itu selama doa bercermin itu misalnya diamalkan terus gitu ya. Terus kita ajarin misalnya setiap Jumat itu baca surat Al-Kahfi gitu ya, baca surat Yasin, baca Ali Imran gitu. Nah, itu selama diamalkan oleh teman-teman kita, nah itu insya Allah akan terus mengalir pahalanya ke kita karena mereka taunya dari wasilahnya itu dari kita gitu ya. yang mengingatkannya Yang mengingatkan teman-teman mereka. kita gitu. Dan juga ada sebuah hadis dari riwayat Muslim ya. Mandal ala khairin falahu mithlu ajri fa'alihi. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka yang peroleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita teman pas lagi istirahat nih, ada teman kita di apa namanya? Teman sebangku gitu ya misalnya, atau yang di kanan kiri kita, colek aja, sholat duha yuk gitu. Selama dia sholat duha tuh, atau misalnya dia nggak tahu nih sholat duha ngapain gitu, apa keutamaannya gitu. Nah, itu kita jelaskan terus kita ajakin, maka selama dia sholat duha itu ya kita juga akan dapat pahala gitu. Walaupun kita misalnya lagi futur gitu ya, lagi turun imannya, terus pengen tiduran habis istirahat gitu misalnya nggak sholat duha. Nah, itu maka ketika teman kita tetap sholat duha, maka kita kebagian pahalanya gitu ya. Jadi makanya teman-teman Irma, teman-teman Rohis, dimanapun berada, di sekolah manapun, silakan tetap berkegiatan, mengajak kebaikan, mengajarkan ilmu ke teman-teman kita. Insya Allah kita tadi harapannya
nanti kita ketika meninggal, terus amalan kita, amal jariahnya tuh banyak gitu ya, ilmu yang kita bagikan banyak. Nah, ketika nanti di yaumil hisab, kita kaget nih, ini pahala gue kok banyak banget gitu. Dari mana gitu. Nah, itu tadi dari ilmu-ilmu yang semoga kita apa namanya, kita kerjakan, kita amalkan ketika di Irma, itulah yang bakal menjadi pahala yang tertimbun gitu ya, yang nanti banyak banget gitu ya, yang menggunung, yang semoga bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, sehingga nanti ketika Allah pisahkan mana yang ke surga ke neraka, insya Allah kita masuknya ke surga gitu ya. Itu sih, jadi makanya tetap semangat buat sekarang yang lagi kepayahan gitu ya, mungkin ya lagi, mungkin sekarang lagi Futur. semangatnya turun gitu ya. Turun. Semoga dengan adanya hadis ini menjadi penyemangat teman-teman Irma, teman-teman Rohi, supaya itu tetap berkegiatan, tetap Irmanya tetap bermanfaat. Semoga ya ajakin juga teman-teman yang lain supaya tetap semangat gitu ya di Irma ini gitu, karena insya Allah ya mungkin semua ekskul, semua organisasi itu bisa membawa kita ke surga, cuman Irma inilah peluang yang paling besar gitu, karena tadi selain urusan dunia kita juga mengurus urusan akhirat gitu ya. Ya semoga ya selain kita perbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah, kita baca Quran, kita ikuti Rasulullah ya, beritibar pada Rasulullah, juga kita mengajak kebaikan, mengajarkan ilmu kepada teman-teman kita. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Ya. Semoga bisa ditangkap oleh teman-teman Irma yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, jadi Gitu. intinya ada poin plus ketika Iya, kita berada di Irma, ya, betul. di Mm-mm. komunitas atau the circle of Irma, The ya. circle of Irma, betul Circle sekali. of Irma, apa namanya, ada kebaikan yang berlebih, yang Mm. dengan tidak menyampingkan lembaga atau organisasi Sosial lain lain, ya. ya betul. Cuma ada wasilah lain di Rohis ini. Betul, Setiap kata-kata Rohis pasti kebaikan. betul, insya Itu Allah. baik amalnya amalannya kebaikan Mm-mm. maupun programnya yang kebaikan, dan Iya, intinya mengajak semuanya kan mm-mm. programnya itu. Iya, betul. Program, coba ada nggak program Irma yang tidak mengajak? Nah, ada. Nggak ada, semuanya Semuanya insya mengajak. Allah kebaikan. Nah, kalau teman-teman dalam ajakannya itu ada satu yang nyangkut, dua yang nyangkut, Nah, ini jadi pahala nah itu kan? dia ya, Nah, betul. jadi ya itu mungkin tadi untuk memotivasi teman-teman ya, Ya, untuk sama-sama bekerja dengan ikhlas, ikhlas, ya, bekerja dengan semangat semangat. yang ketika sekarang mungkin lagi down, lagi turun semangatnya, termotivasi lagi Betul sekali. dengan adanya hadis tadi ya. Mm. Dengan adanya hadis tadi, kemudian prolog yang tadi, umur kita sangat singkat di dunia Iya, ini, betul. amalan kita yang singkat itu akan jadi penentu Iya, umur kita yang lebih panjang di akhirat, insya ya, Allah. atau apa namanya, umur di akhirat, ya, umur di akhirat Iya, nanti lebih panjang dengan amalan yang dengan umur yang singkat tadi ya. Makanya iya, jadi ya bersyukur ketika ada di Irma, ya, di Irma Terhis ini, begitu ya iya. KPH ya. Ya, pokoknya intinya tetap semangat Nah, teman-teman ya semangat di terus. Irma, semangat terus, berbuat kebaikan, jadikan juga sedekah itu ya, Iya, itu dia. sedekah Betul. amalan jariah. Iya. Ya kan ada Mm. amal jariah, ada dosa Mm-mm. jariah ya. Jangan sampai Irma, Nauzubillah. Irma itu nauzubillah jadi dosa jariah. Iya, Ya, di Irma jadi berbuat yang tidak baik ya. Justru harus bersedekah dan amal jariah tadi nah, sesuai itu. dengan hadis tadi ya, yang akan Betul. membuat kita masuk surga ya. Amin, insya Insya Allah. Allah, mudah-mudahan. Kalau misalnya ada kesulitan, masalah, kendala, mungkin bisa juga kunjungi IG Roystock ya. Ntar bisa sharing di situ. Nanti kalau misalnya apa ya, kita bisa bantulah dikit-dikit gitu ya. Semoga gitu ya. Insya Allah, Insya Insya Allah. Allah. Nih, Sini di atas ini. atas ini nih. Kelihatan nggak ini? Lihat. Nah, pokoknya itulah. Terima kasih teman-teman Rohis. Ini cukup ya. Cukup, insya Ya, Allah. mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Tetap semangat dalam bekerja ya. dengan cita, cinta dan semangat. Biasa. Cita, cinta dan semangat. Itu jago-jago apa itu ya, ya. Pokoknya semangat lah gitu ya. Oke, begitu mungkin KPA ya. Ya, Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rise up. Rise check. One, two, three, four. Yeay. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.